Mengerti kah? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, mohon maaf sebelumnya karena kita agak telat masuk di ruang virtual berhubung karena ada beberapa hal yang terkendala masalah teknis. Namun saya ucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu guru hebat agak atas kendala ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak guru hebat, izinkanlah saya sebagai host untuk membuka kegiatan pada hari ini dengan sebuah pantun. Mohon izin Bapak Ibu guru. Ya, kita lanjut kembali dengan sebuah pantun. Pantun. Ya, mohon izin Bapak Ibu guru. Izinkanlah membuka acara pada hari ini dengan sebuah pantun. Mentari tenggelam menjelang petang. Burung kasuari mondar mandir. Cakep. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Baik, Cakep. Bapak guru yang hebat, sebelum itu mengawali kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan kekuatan dan keselamatan. Baik Bapak Ibu guru sekalian, saya pimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, mengawali kegiatan pada hari ini sudah kita melakukan doa. Selanjutnya adalah penyampaian kesepakatan kelas kita bersama untuk memperlancar kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mohon izin untuk share screen. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, adapun kesepakatan kelas kita untuk memperlancar kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah belajar dengan perasaan bahagia. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai pendapat sesama rekan sejawat. Yang ketiga, mematikan mikrofon saat penyajian materi berlangsung. Yang keempat, meminta izin melalui kolom chat. Yang kelima, aktif dan semangat mengikuti kegiatan. Baik,
Demikian untuk kesepakatan kelas pada hari ini. Selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu ice breaking. Untuk ice breaking sendiri, saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya, Pak Darno, untuk memimpin ice breaking pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak Ibu? Apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak, terdengar. Ice breaking saya adalah ice breaking konsentrasi ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Kalau saya bilang mata, maka dipegang matanya. Kalau saya bilang telinga, dipegang telinganya. Kalau saya bilang kepala, pegang kepalanya. Kalau saya bilang pundak, dipegang pundaknya. Jadi ini ice breaking konsentrasi. Apakah Bapak Ibu guru sudah siap? Sudah siap? Siap. Baik. Kepala. Pegang kepalanya ya. Mata. Kepala mana nih? Kepala Telinga. Pundak. 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 Mata. Ibu Yeti. Telinga. Pundak. Ya. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Ya, bisa Bapak Ibu ambil air minum, kemudian diminum 1 gelas. Baik, terima kasih Pak Tri yang telah memberikan kesempatan kepada saya memberikan ice breaking. Saya kembalikan kepada moderator. Tuh salah pegang kepala sudah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Darno atas memimpin ice breaking pada hari ini. Baik, beralih ke acara berikutnya, yaitu penyampaian tujuan pembelajaran. Adapun capaian umum yang diharapkan pada pertemuan kali ini, yakni adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, capaian khusus yang diharapkan. Yang pertama adalah menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, menganalisis secara reflektif
dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Baik, saya telah membacakan tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk agenda selanjutnya adalah pemaparan materi terkait dengan budaya positif. Untuk menghargai waktu, saya berikan kesempatan kepada rekan saya, Bapak Darno, untuk memaparkan materi pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Baik, Bapak Ibu. Barangkali di sini ada yang belum mengenal saya. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah dikenal maka disayang-sayang. Tapi itu kata pepatah ya. Baik, saya tidak perlu merinci siapa saya cukup memberikan link ya. Saya akan memberikan link, saya sematkan di obrolan, di message ya. Silakan Bapak Ibu membuka link saya ya, silakan. Di situ ada profil saya. Baik Bapak Ibu, Pak Tri bisa share screen-nya ditampilkan. Baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita masuk pada materi inti kita, yaitu perubahan paradigma belajar dan seterusnya, terlebih dahulu saya akan membahas ya sedikit tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, kita sering membaca di topi anak murid kita, Tuturi Handayani. Nah, kata tersebut merupakan salah satu trisemboyan pendidikan beliau yang beliau gagas. Namun mungkin kita jarang mendengar ya, bagaimana pemikiran filosofis beliau tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pak Tri bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, kita sering mendengar ya di instruktur mengatakan di aplikasi PMM selalu mengawali katanya salam dan bahagia. Sebenarnya apa sih arti salam dan bahagia? Kenapa mereka selalu mengawali dengan kata salam dan bahagia? Nah, Bapak Ibu, salam dan bahagia ini berasal dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang beliau mengatakan, yang saya sebutkan tadi, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kata keselamatan dan kebahagiaan itu salam bahagia diambil dari kata tersebut ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, arti salam dan bahagia adalah bagaimana seorang pendidik itu memanusiakan manusia ya. Bagaimana seorang pendidik itu memanusiakan manusia, menuntun mereka ya, menuntun kodrat tumbuh dan
laku anak bukan mengubah kodrat anak ya, karena setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa anak itu lahir ya, anak itu terlahir seperti kertas putih ya. Kemudian ada teori mengatakan bahwa anak itu lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Sudah ada tinggal bagaimana kita guru ya mengembangkan bakat anak tersebut. Contohnya seorang pendidik ya hanya dapat memperbaiki laku hidupnya murid ya. Misalnya ada seorang anak yang berbakat olahraga, seorang guru tidak bisa memaksakan kehendak bakat anak tersebut dengan menggantikannya dengan bakat yang lain. Akan tetapi seorang pendidik hanya bisa memperbaiki lakunya anak ya. Jadi seorang guru hanya dapat menyediakan lingkungan belajar murid yang selamat ya, yang selamat dan bahagia. Yang selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi inti dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana seorang guru itu melaksanakan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Lanjut Pak Tri. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti dari pengimbasan budaya positif. Materi yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Pada materi ini saya minta dua orang. Satunya menuliskan di kertas ya, sesuatu yang sangat berharga menurut dia. Ya, kemudian dia menyimpannya di dalam tangannya, kemudian dia mengepalkannya. Kemudian saya minta satu orang untuk membujuk ya, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan hadiah agar dia mau membuka kepalan tangan temannya. Ada yang bersedia dua orang, Bapak Ibu? Ada yang bersedia? Halo, Bapak Ibu, apakah ada yang bersedia? Atau saya tunjuk saja ya? Iya, kayaknya Bisa, Pak. saya tunjuk. Sepertinya tunjuk aja Pak. Ya, kepada Ibu Yeti sama Ibu Afni. Jadi Ibu Yeti menuliskan sesuatu yang berharga di kertas ya. Kemudian Ibu Afni membujuk Ibu Yeti bagaimana caranya sampai dia membuka kertas kepalan tangannya ya. Silakan Ibu Yeti, saya berikan waktu 2 menit dari sekarang. Maaf Pak, boleh ulangi pertanyaannya? Ulangi kembali. Terima kasih. Baik. Saya minta satu orang, Bu Yeti, untuk menuliskan di kertas sesuatu yang sangat berharga menurut dia. Kemudian dia menyimpannya di dalam kepalan tangannya. Maaf, mikrofonnya sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya, saya ulangi ya, saya minta kepada Ibu Yeti untuk menuliskan di kertas ya sesuatu yang sangat berharga menurut dia ya. Bisa cita-cita atau apa saja yang menurut dia berharga. Kemudian dia menyimpannya di dalam kepalan tangannya. Kemudian saya minta kepada satunya lagi, Ibu Afni, untuk membujuk Mohon diulangi Pak, saya masih kurang paham ini.
Mohon maaf, Pak Dar. Halo, bagaimana? Apakah suara saya terdengar? Iya, Pak. Tolong katanya diulangi terus saja. Baik, saya ulangi ya. Ibu Yeti, saya dengar ya. Ibu Dengar, Pak. Yeti, saya minta untuk menuliskan di kertas sesuatu yang berharga menurut Ibu Yeti. Kemudian Ibu Yeti simpan di tangannya, kepalkan di dalam tangannya. Ya. Kemudian Ibu Afni, saya minta untuk membujuk Ibu Yeti. Bagaimana caranya supaya Ibu Yeti itu mau membuka kepalan tangannya yang isinya di dalamnya kertas. Bisa paham Ibu? Halo? Bisa paham? Paham, Pak. Ya, silakan. Sudah Bapak Ibu sudah lakukan? Sudah, Pak. Ya. Sekarang saya minta kepada Pak Sam ya. Bu Afni sudah ada. Ibu Afni coba bujuk Ibu Yeti. Bagaimana caranya Ibu Afni supaya Ibu Yeti buka? Lihat Ibu Afni apa yang dia tulis. Ya, Bagaimana ya? Silakan Ibu menggunakan jurus 1000 jurus ya untuk membujuk orang agar dia membuka kepalan tangannya. Ibu boleh buka kepala tangannya. Nanti saya kasih hadiah. Tapi buka dulu kepala tangannya, apa yang ada di dalam tangan itu. Nanti saya kasih hadiah berupa kue. Kue? Sayangnya saya nggak suka kue. Kalau saya mau salad buah saja. Terus ibu mau apa? Saya nggak mau apa-apa, pokoknya tangan ini saya genggam saja. Saya tidak mau memberikan atau membuka kepalan tangan saya ini. Kecuali ibu mampu memang membujuk saya. Ini saya sudah membujuk ibu. Tapi bujukan ibu dengan berupa kue itu saya tidak suka dengan kuenya. Kalau tidak mau kue, mau apa? Uang atau apa? Menurut ibu yang paling bagus apa biar saya bisa membuka kepalan tangan saya ini? Ya, silakan Pak Daus. Ibu Yeti. Iya, Pak Firdaus. Itu yang mengepal tangan apa, Bu? Iya, Pak. Tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan. Coba tangan kirinya kalau mengepal tangan kiri bagaimana? Cara buka tangan kiri seperti apa? Kalau tangan kanan bagaimana caranya? Nggak bisa. Masa tidak bisa? Luar biasa Pak Daus ya. Coba tunjuk tangan Ibu. Maksudnya apa, telunjuk tangan kanannya begini. Nah, kemudian yang jari ibu jari begini. Ini ibu jari. Itu ya, salam literasi. Salam literasi, Pak. Ya, merdeka. Wah, nggak bisa, Pak. Tangan saya kaku. Atau ayo kita terbang bersama belajar ID. Coba, Bu. Cuma bisanya begini, Pak. Saya bisanya begini. Oh, begitu. Kayaknya perlu metode karakter timur kapa ya? Dengan rock tangkap.
Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi kita. Dengan berbagai macam bujukan yang dilakukan oleh Pak Firdaus dan Ibu Afni, Ibu Yeti tidak mau membuka kepalan tangannya. Adapun dia membuka yang sebelah kiri saja. Sebelah kanan hanya 2 jari, jadi telunjuk dan ibu jari. Baik, Bapak Ibu yang hebat, saya ingin bertanya ya kepada Ibu Yeti, apakah Ibu Yeti membuka kepalan tangan Ibu Yeti? Tidak, Pak. Ya, mengapa? Apa alasannya? Karena saya berpikir saya berpegang pada prinsip. Apa prinsipnya, Bu? Prinsip saya itu apa yang sudah kita genggam tidak mudah kita memberikan kepada orang lain. Baik, berikan semangat kepada Ibu Yeti. Pertanyaan Kita kedua, terangkan, Kung. ya baik. Dalam kegiatan ini, saya minta kepada semuanya untuk memberikan jawaban. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri kita Apakah Ibu sendiri. Yeti? Diri kita Ya, sendiri. baik. Diri kita sendiri, betul ya. Jadi memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Pak Tri, bisa dilanjutkan slide-nya? Lanjut, Pak. Baik, pertanyaan ketiga tadi, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Maka jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membukanya, apakah kita menutupnya, maka itu tergantung pada diri kita sendiri. Maka ini sesuai dengan kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh William Glasser ya di dalam teori kontrol. Dan nanti sebentar Pak Tri akan menjelaskan seperti apa itu teori kontrol yang kemudian hari kemudian berkembang ya teori tersebut meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi dia tidak dapat mengontrol orang lain. Pada dasarnya orang lainlah yang mengontrol dirinya sendiri. Pak Tri bisa lanjut. Ada sebuah ilusi bahwa ya ilusi guru mengontrol murid ya. Ketika kita menyuruh murid membuang sampah pada tempatnya, apakah murid tersebut melakukannya karena dari kesadaran diri ataukah ada paksaan ya? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu ya jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin ketika kita tampaknya guru ketika kita mengizinkan ketika kita menyuruh kemudian dia melakukannya, maka sebenarnya murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol ya. Maka saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Maka teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut Pak Tri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol ya. Jadi segala usaha ya, kita memarahi murid misalnya, ya segala usaha, baik itu bujukan, dan kita anggap itu adalah bentuk-bentuk kontrol ya, dan itu adalah usaha kita sebagai guru untuk mengontrol murid, namun hal tersebut hanya bersifat jangka pendek. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya ya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha.
Lanjut Pak Patri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Jadi kadang ketika kita membuat murid merasa bersalah ya, mungkin kita menggunakan bahasa yang halus seperti kita mengatakan, "Woi, saya tahu nganapi suara itu bagus ya, tapi lebih bagus nganamba diam." Nah, ini sebenarnya ada pesan negatif yang kita sampaikan kepada murid ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Maka mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka akan mengembangkan dialog ya, dialog diri yang negatif. Yang kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi mereka bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Lanjut Pak Tri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Mungkin dalam budaya kita, budaya timur ya, biasanya kalau orang yang lebih tua, mereka akan mengatakan kepada kita yang lebih muda, "Oh ini anak kecil tahu apa?" Misalnya begitu. "Oh ini anak kecil tahu apa? Orang lebih tua, tong duluan makan garam." Ya, dikata-kata seperti itu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku mereka tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, bisa jadi akan terjadi permusuhan ketika kita memaksa seorang untuk melakukan sesuatu. Lanjut Pak Tri. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah ya dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey di dalam bukunya Principal Center Leadership tahun 1991, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan ya, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka. Kita perlu mengubah acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut Pak Tri. Di kelas atau di sekolah ya, seringkali kita mendisiplinkan murid kita ya. Kita mengatakan kepada mereka, kalian harus baik, ini ada tabel ya, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol ya. Kita lihat di sini tabelnya. Pada teori stimulus respon mengatakan realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini kadang-kala sering terjadi ya. Termasuk saya juga waktu belum memahami teori ini, saya seringkali menggunakan pemaksaan. Nah itu yang Pak Firdaus tadi menggunakan budaya timur. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikirnya adalah
win-win solution. Baik Pak Tri, lanjutkan pada slide berikutnya. Di sekolah ya, kita seringkali mendisiplinkan murid kita ya. Kita dengan mengatakan, kamu harus datang jam sekian, jam 7.15, kamu harus memakai sepatu yang berwarna hitam, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih makna disiplin ya? Makna kata disiplin, ya ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita ya? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya, dengan aturan ya, dengan kepatuhan ya. Kata disiplin seringkali juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal sangat berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman ya. Justru itu adalah alternatif yang paling terakhir, dan bila perlu kita tidak perlu melakukannya ya. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut Pak Tri. Mengutip Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Baik Pak Tri, lanjut. Baik, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu meyakini nilai kebajikan di dalam keluarga Bapak Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu. Kenapa anak terlambat datang ke sekolah misalnya? Nah, kita sebagai guru perlu menggali apa kebutuhan dasar murid ya, apa motivasi mereka terlambat ya. Orang yang melakukan perilaku disiplin ya, menurut kami yang kami pelajari bahwa mereka meyakini ya bahwa nilai kebajikan disiplin itu adalah nilai yang sangat berharga buat mereka. Dengan mereka melakukan perbuatan tersebut, mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, ini hanya beberapa nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebentar nanti kita akan berkolaborasi dengan teman-teman seperti apa nilai kebajikan yang kita yakini di sekolah. Nah, profil pelajar Pancasila adalah nilai kebajikan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pak Tri, silakan dilanjutkan. Nah, kadangkala kita melihat murid ya di sekolah kita melakukan suatu perbuatan yang menurut kita melanggar sebuah aturan. Maka menurut D. Kosen ya, beliau mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan level pertama dari motivasi perilaku manusia. Ya, ini adalah tingkat yang paling terendah ya. Nah, biasanya orang yang dengan motivasi ini ya akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka baik secara fisik maupun psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal. Lanjut Pak Tri. Kemudian motivasi yang kedua adalah menurut Dan Gosen untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini
satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini adalah level kedua ya. Maka di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan orang dengan motivasi ini akan bertanya, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, pada kesempatan ini kami tidak membahas ya dunia berkualitas, ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, dan motivasi ini bersifat eksternal. Yang terakhir, Pak Tri. Motivasi yang ketiga, yang level yang tertinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, orang dengan motivasi ini, ya, mereka melakukan sesuatu karena mereka meyakini nilai-nilai yang mereka yakini, ya, yang mereka yakini dan hargai. Mereka akan bertanya, ya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya mau, ya. Nah, itu adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Baik, Pak Tri, lanjutkan. Baik, pertanyaannya adalah, mungkinkah ya ada murid dengan motivasinya menghindari ketidaknyamanan berasal dari motivasi intrinsik? Pada dasarnya manusia itu berbuat, ya, berperilaku sesuai dengan kebutuhan dasarnya, ya. Apa motivasinya? Bila manusia ingin menghargai dirinya sendiri karena ia meyakini nilai-nilai kebajikan tertentu, maka ini adalah level motivasi ketiga dari motivasi perilaku manusia yang diharapkan ada pada murid. Lanjut, Pak Tri. Pertanyaan untuk peserta, apa motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Nah, pertanyaan ini tidak perlu Bapak Ibu guru jawab, ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru mengikuti materi ini untuk menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai kebajikan. Baik, kita lanjutkan pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya ringkas materinya, ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah, kalau hukuman itu adalah pelanggaran, ya, hukuman yang diberikan kepada murid tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, ya, tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, seorang murid terlambat dalam pelajaran matematika, ya, terlambat dalam pelajaran matematika, terlambat masuk ke dalam kelas. Lalu kita menghukumnya dengan berlari keliling lapangan sebanyak 10 kali misalnya. Nah, ini tidak sesuai, ya. Ini disebut dengan hukuman. Nah, apabila sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, maka disebut dengan konsekuensi. Dan adapun restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti pada materi selanjutnya akan dibahas oleh Pak Tri. Baik, Pak Tri, bisa lanjutkan. Pak, bisa lanjutkan di tabel, ya. Pada tabel. Nah, perhatikan di sini pada tabel, ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Pada hukuman itu sebenarnya murid sudah berada pada identitas yang gagal, sementara pada konsekuensi dan restitusi sudah berada pada identitas sukses, ya. Kalau pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pokoknya ngana terlambat kita rotang pangana. Tetapi pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya. Sesuatu harus terjadi meskipun tidak menyakitkan. Kemudian pada restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian pada hukuman
tidak nyaman untuk murid anak pada jangka waktu yang panjang. Sementara pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian pada restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pada hukuman korban mendapatkan keadilan, ya. Pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian pada hukuman murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sementara pada restitusi masalah terpecahkan. Lanjut Pak Tri. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dan pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan pada hukuman peraturannya adalah kamu harus. Kemudian pada konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian pada restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian pada hukuman murid atau anak membenci peraturan. Pada konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut Pak Tri. Pada hukuman itu dia bersifat negatif ya. Kemudian pada konsekuensi bersifat netral dan pada restitusi itu bersifat positif. Kata-kata yang biasa digunakan ya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Pada konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan pada restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ada pada hukuman itu ada mode paksaan, sementara pada konsekuensi ada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol, pada restitusi itu ada di situ ada teori kontrol. Pada hukuman mendorong menyalahkan diri, kemudian pada konsekuensi mendorong kepatuhan, pada restitusi mendorong disiplin positif. Kemudian pada hukuman konsep diri buruk, pada konsekuensi konsep diri baik, kemudian pada restitusi konsep diri kuat. Pada hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, pada konsekuensi murid atau anak belajar saat peraturan. Kemudian pada restitusi ya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian pada hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, bisa membayar impas kesalahan. Kemudian pada konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Pada restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Kemudian pada hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian pada konsekuensi kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau penahanan ya. Murid pada restitusi murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Pada hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Pada konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Pada restitusi berupa undangan penuh untuk mengadakan restitusi. Pada hukuman dibuat guru, pada konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Pada restitusi dibuat oleh murid atau anak. Lanjut Pak Tri. Kemudian pada tabel berikutnya adalah pada hukuman akan menyakitkan ya, guru menjalani
konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sedangkan pada konsekuensi membantu guru, menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Pada restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Lanjut Pak Tri. Baik, pada tabel ini kita akan bersama-sama ya. Barangkali saya salah, saya bisa dibenarkan ya. Apa sih perbedaan hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru berikut ini? Nomor 1 saya minta kepada Pak Atman untuk menjawabnya. Halo Pak Atman. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Apakah ini Pak Atman termasuk hukuman atau konsekuensi? Halo, ada yang bisa jawab? Hukuman, Pak. Oh, hukuman, baik. Kita save pertanyaannya ya, hukuman. Kenapa hukuman? Karena sebenarnya tuh tidak ini Pak. Maaf Pak, saya coba jawab. Kalau yang Mohon saya maaf lihat, Bapak Ibu, dimatikan mikrofonnya. karena sebenarnya tidak benar-benar mendapatkan atau memberikan efek jera juga kepada siswa. Karena kita juga tidak mengetahui alasannya siswa datang terlambat itu seperti apa, dan tindak lanjut ke depannya juga tidak benar-benar bisa terjadi kalau hanya disuruh untuk mencatat. Jadi nanti siswa bakalan bisa menganggap enteng, oh ya sudah kalau datang terlambat kan tinggal catat lagi, atau bisa mungkin dia mempersiapkan tulisan "saya tidak akan terlambat lagi" sebelum dia terlambat. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kiki atas jawabannya. Benar ya jawabannya. Kemudian pada tindakan guru berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Apa ini? Dan berapa ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang bisa bantu saya jawabannya? Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Bu Yeti barangkali. Hukuman. Hukuman jawabannya. Ya, baik. Alasannya apa Bu Yeti? Karena tidak sesuai Ya, baik. tidak sesuai dengan Baik. aturan yang Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 25 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. konsekuensi. Hukuman atau ya, Hukuman. hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Baik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Mungkin bisa diluruskan Pak, Ya, karena silakan. jawabannya 2. Silakan. Kalau alasan saya, kalau yang mana itu Pak? Bertelanjang Murid, kaki ya? iya bertelanjang kaki. Saya rasa maksudnya saya pilih itu hukuman karena tidak relevan alasannya. Mungkin sepatunya kena hujan dan lain-lain. Terus kalau seandainya kita membiarkan dia bertelanjang kaki, malah efeknya itu malah kurang bagus. Bisa mungkin kena beling kakinya atau cedera dan lain-lain. Jadi saya rasa itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Baik, terima kasih Bu Mungkin Kiki. teman-teman yang merasa itu konsekuensi bisa memberikan alasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu Yeti, kenapa konsekuensi? Karena menurut saya tidak konsekuensi itu karena dia tidak sejalan, Pak.
Karena sesuai dengan aturan itu kan peraturan itu kan harus menggunakan sepatu hitam. Sementara kalaupun alasannya dia hujan atau bagaimana kan itu bukan menjadi suatu alasan yang melanggar aturan juga seperti itu. Baik, kita lanjut ya pada berikutnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Baik. Pak Tri minta tolong lanjutkan pada slide berikutnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Ya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Apakah hukuman atau konsekuensi? Baik. Konsekuensi. Lari. Ya, konsekuensi. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Apakah ini termasuk konsekuensi ya? Konsekuensi. Nah, alasannya apa? Alasannya mungkin itu bagian dari pemanasan supaya tidak terjadi kejang saat pelajaran olahraga. Baik, 100 ya. Itu dulu kita ditanya ini, saya tidak bisa jawab ya. Luar biasa Ibu Kiki. Kita berikan semangat. Baik. Membersihkan WC sekolah ya karena mematahkan pensil kawannya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Apakah hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, baik, hukumannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat ya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu semuanya. Materi tadi tidak sama sekali kami bermaksud untuk menyinggung ya masalah motivasi, perilaku manusia dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini kami hanya mengimbaskan materi yang kami dapat di pendidikan guru penggerak. Baik, demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Pak Tri pada materi selanjutnya. Salam dan bahagia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Darno telah Terima kasih Pak Darno. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan materi berikutnya. Mohon izin sebelumnya, bukan berarti saya ahli dalam bidang ini, tapi sekedar untuk memaparkan, membagikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman Bapak dan Ibu guru yang hebat. Baik, adapun materi selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kedua cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, keempat kesenangan, yang kelima adalah kekuasaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru hebat menemukan
siswa dan siswi kita melakukan sebuah pelanggaran terkait dengan nilai-nilai kebajikan, berarti mereka ada sesuatu yang hilang dari kebutuhan dasar mereka. Baik Bapak Ibu Guru, saya lanjut lagi terkait dengan keyakinan kelas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Biasanya keyakinan kelas ini dibentuk oleh wali kelas. Dalam hal ini memaparkan sebuah peraturan-peraturan kelas, kemudian diubah ke dalam kalimat positif, lalu dilanjutkan dengan penerapan di dalam kelas. Adapun kriteria dalam pembuatan keyakinan kelas, yang pertama adalah hendaknya bersifat lebih abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya beralih ke posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang kelimanya itu terdiri dari penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian monitor, dan manajer. Penghukum biasanya menjalankan posisi dalam memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi untuk melaksanakan peraturan yang telah ditentukan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah biasanya pada bagian ini menggunakan suara yang lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dengan lembut akan membuat anak-anak atau murid merasa bersalah bahwa kegiatan tersebut ternyata salah dan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Posisi teman. Posisi teman ini terkait dengan tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan persuasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid tersebut. Kemudian selanjutnya adalah memonitor. Jadi memantau keadaan atau mengawasi murid dalam setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Oke, lanjut segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Dan selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Baik, demikian penyampaian materi untuk pada hari ini. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Barangkali di dalam kesempatan kali ini ada yang perlu disampaikan atau berupa tanggapan, pertanyaan dari Bapak Guru Hebat melalui raise hand. Waktu dan tempat Bapak Ibu Guru saya persilahkan. Ya, silakan dari Ibu Yeti Ramdhani. Baik, silakan Ibu, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan selamat pagi. Salam Bapak Guru Hebat semuanya. Saya mungkin di sini ingin mengajukan 2 pertanyaan, boleh? Silakan Bapak Ibu. Iya. Yang pertama tadi tentunya di pemateri pertama Bapak Guru Hebat Pak Darno. Yang ingin saya tanyakan itu terkait masalah apakah dengan memberikan hukuman pada siswa itu bisa memberikan efek jera? Selain dari menghukum, adakah tindakan-tindakan lain yang bisa merubah sikap dan perilaku siswa itu bisa termotivasi pada suatu pembelajaran? Itu yang pada pemateri pertama. Kemudian pada materi yang kedua tadi Pak Guru Hebat, Pak Tri, yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat keyakinan kelas? Terima kasih Pak, mohon jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Yeti Ramdhani telah memberikan pertanyaan. Saya ulangi kembali, pertanyaan pertama adalah apakah dengan melakukan hukuman siswa dapat merubah tingkah laku mereka? Kemudian yang pertanyaan kedua, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat keyakinan kelas? Baik, untuk kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Pak Darno untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yeti, yaitu terkait dengan pemberian hukuman. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Ki dulu untuk bertanya, Pak Tri. Oh iya, baik. Kalau begitu kita tampung dulu, Pak ya. Ya, silakan Ibu Jacqueline. Iya, terima kasih Hebat. waktu dan kesempatan. Sebenarnya ini bukan cuman sebenarnya ini bukan cuman pertanyaan, ini juga sedikit bentuk curhat. Kebetulan yang saya pahami tentang disiplin memang cenderung agak sedikit berbeda sesuai dengan yang tadi pemaparan dari kakak, bapak, guru hebat kami Pak Darno terkait dengan adanya bentuk hukuman, adanya bentuk restitusi kalau tidak salah itu. Saya senang sekali soalnya pernah juga satu kali pelajar di kelas ternyata siswa datang masuk agak sedikit lebih terlambat daripada saya. Terus ketika saya bertanya itu karena kaos kakinya beda warna. Terus siswa saya bertanya, Ibu, memang apa perbedaannya? Maksudnya kenapa kami harus menggunakan sepatu kaos kaki berwarna putih? Bukankah fungsi dari kaos kaki itu sebenarnya sama? Itu.
Nah, di situ kalau saya mendekatkan pendekatan yang tadi Pak Darno bikin, itu sudah saya lakukan. Cuman kan sepertinya itu bertentangan dengan lingkungan. Karena di mana kita mengetahui sendiri kalau aturan-aturan ini lebih banyak kita adopsi dari yang lalu tanpa melihat kegunaan fungsinya. Itu. Contohnya juga kayak rambut siswa kenapa harus pendek? Itu kan kita sudah bicara soal keseluruhan dari disiplin. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana caranya saya meluruskan peraturan yang ada dengan melihat pendekatan terhadap siswa untuk juga siswa mengikuti, tetapi dengan pengarahan yang masuk akal, yang rasional begitu di zaman yang saat ini, di mana siswa sudah dibebaskan dengan, maksudnya komunikasinya bisa bebas, tidak seperti kami dulu seperti itu. Terus meluruskan aturan-aturan juga di sekolah yang menurut mereka maksudnya tidak relevan yang pertama, dan yang kedua tidak memberikan alasan yang masuk di akal gitu. Itu seperti itu. Itu bagaimana cara saya untuk menjadi penyeimbang antara aturan sekolah dan keinginan siswa yang memang sebenarnya kalau mau ditelaah pun alasannya mereka pun masuk akal kayak begitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ki telah memberikan pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaan Ibu Ki terkait dengan bagaimana cara mengkomunikasikan secara rasional kepada peserta didik. Intinya seperti itu, Pak. Ditampung lagi, Pak, atau masih atau dijawab dulu? Kira cukup dulu ya, karena waktu kita ini terbatas, Pak ya. Oke, baik. Kalau begitu saya persilahkan kepada Pak Darno, atau saya dulu, Pak ya. Ya, terkait masalah pertanyaan dari Ibu Yeti Ramdhani, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin yang pertama adalah sebelum kita membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah terlebih dahulu menyiapkan anak wali kita. Jadi semua peserta didik harus ada hadir dalam kelas tersebut. Terus langkah kedua adalah membentuk kelompok kecil 1 sampai 5 kelompok atau 1 sampai 4 tergantung dari jumlah peserta didik. Lalu setelah itu menginstruksikan kepada mereka mencari 1 atau lebih daripada 1 terkait dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Contoh misalkan tidak boleh meludah dalam kelas. Ini adalah contoh peraturan, tidak boleh meludah dalam kelas. Ataukah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh. Kemudian kedua, langkah setelah memberikan instruksi kepada peserta didik, mencari 1 sampai lebih daripada 1 peraturan, langkah selanjutnya adalah menginstruksikan kepada peserta didik dari peraturan diubah menjadi kalimat positif. Tadi contoh adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang mungkin kalau saya salah mungkin dikoreksi dari Bapak Ibu guru. Kemudian membuang sampah pada tempatnya berarti kalimatnya lebih efektif. Ya, bukan bernada aturan. Terus setelah dibuat seperti itu, berarti membuang sampah pada tempatnya. Langkah selanjutnya adalah merumuskan nilai kebajikan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, berarti ada unsur nilai kebajikan.
yaitu adalah nilai kebersihan. Karena kita menjaga lingkungan kita supaya bersih, menjaga kebersihan. Terus nilai kebajikan. Setelah membuat atau merumuskan nilai kebajikan, langkah selanjutnya adalah membuat kalimat positif itu membuat tampak dan tidak tampak. Maksudnya adalah ada sebuah kegiatan, kalau seumpama kegiatan ini tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan sesuatu. Contoh, seumpama siswa sembarangan membuang sampah. Siswa membuang sampah sembarangan. Berarti yang tampaknya itu tadi, tampaknya membuat siswa membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampaknya adalah lingkungan menjadi kotor. Jadi lingkungan kelas menjadi kotor. Ya, jadi seperti itu contohnya. Nah, setelah dirumuskan dampaknya dan akibatnya, setelah itu dirumuskanlah sebuah keyakinan kelas, yakni membuat satu keyakinan kelas. Contohnya tadi adalah membuang sampah pada tempatnya. Demikian mungkin jawaban dari pertanyaan Ibu Yeti terkait dengan keyakinan kelas. Ini mungkin bisa diaplikasikan dalam kondisi kelas kita bersama. Salah satu contoh tadi, mungkin masih bisa dicari contoh yang lain. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Pak Darno untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yeti, pertanyaan pertama, dan dari pertanyaan Ibu Jacqueline. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Darno. Baik, bismillah. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Yeti. Pertama-tama saya ingin katakan bahwa saya bukan guru yang mengetahui semuanya, karena saya juga belajar ya, saya juga belajar, dan setiap hari saya juga melakukan percobaan-percobaan eksperimen kepada murid-murid saya. Kalau saya lakukan begini, apa hasilnya, apa dampaknya? Saya akan menjawab ya, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya. Nanti saya akan hubungkan dengan materi yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Pengalaman saya yang pertama, tentunya kita perlu melihat ya, bahwa setiap murid itu memiliki perbedaan karakteristik. Ada perbedaan karakteristik, termasuk kita sendiri sebagai guru memiliki perbedaan karakteristik ya. Nah, kita tidak boleh sembarang menggunakan ya hukuman. Jadi kita harus tepat dalam menggunakan hukuman ketika murid itu bersalah. Saya pernah melakukan eksperimen ini, Bu. Saya pernah melakukan eksperimen ini. Ada siswa saya yang dalam tanda kutip kurang ajar kepada saya, tetapi saya melakukan pendekatan sebagai teman. Sesuai dengan teori posisi kontrol guru, saya berusaha menjadi teman. Dan hasilnya murid tersebut menjadi baik, menjadi berubah karakternya. Bahkan sampai sekarang ketika dia bertemu dengan saya, ketika selesai pelajaran, biasanya dia ambil tangan saya kemudian dia cium. Nah, dari sikap tersebut saya bisa gambarkan bahwa dia semakin menghargai saya. Tetapi ada satu siswa yang pernah melakukan pelanggaran, kemudian saya hukum dengan hukuman yang menyakitkan, dan justru hasilnya besoknya dia tidak mau masuk kelas lagi. Dia tidak mau masuk kelas. Kemudian saya coba tanyakan kepada temannya apa alasannya tidak masuk kelas. Pokoknya temannya itu mengatakan bahwa pokoknya dia tidak suka katanya masuk di pelajaran matematika. Karena saya mengampu mata pelajaran matematika. Kemudian saya melakukan pendekatan kepada dia. Saya taruh tangan saya di bahunya. Kemudian saya berposisi sebagai teman. Kemudian saya mengatakan kepada murid tersebut,
ngana masuk sudah, Pak tidak akan hukum pengana. Karena apa? Biar ngana kemarin bolos Pak tidak akan hukum. Nah, besoknya anak tersebut masuk. Nah, di sini kan saya bisa menyimpulkan bahwa dengan saya melakukan hukuman, maka siswa tersebut mungkin ada perasaan dendam dalam hatinya, ya mungkin ada perasaan dendam. Kalau dikaitkan dengan teori kebutuhan dasar murid tadi yang dijelaskan oleh Pak Tri, mungkin dia mempunyai kebutuhan kasih sayang. Dia membutuhkan saya bersikap sebagai teman dan memberikan rasa kasih sayang kepada anak tersebut. Nah, apakah hukuman ini dapat membuat efek jera? Nah, saya rasa kita sebagai guru atau murid dan murid-murid kita ini berada dalam tom bilang budaya timur, ya. Kalau tom tara bicara basar, suara basarin dong karena mau dengar, begitu. Berdasarkan yang saya pelajari, bukan berarti kita selamanya menjadi posisi guru sebagai manajer, ya. Tidak seperti itu. Jadi jangan bilang harus saja di posisi manajer, tidak. Ketika murid tidak bisa menerima, belum bisa menerima restitusi ketika kita menawarkan pilihan, maka kita bisa berpindah posisi, bisa berpindah-pindah posisi. Bisa kita berposisi sebagai penghukum, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi teman, akan tetapi yang menjadi tujuan akhir kita adalah kita sebagai manajer. Jadi kita lihat kondisi, ya, kita lihat kondisi. Kita bisa berpindah-pindah posisi sesuai dengan teori kontrol yang disampaikan tadi oleh Pak Tri, ya. Jadi itu saya hubungkan pengalaman dengan teori kontrol yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kemudian dari pertanyaan dari Ibu Ki, ini pertanyaan sangat bagus. Ini susah saya mau jawab ini. Saya mau jawab apa ini? Tapi saya coba jawab, ya, Ibu Ki, pertanyaan luar biasa. Jadi memang kita juga guru harus memanusiakan murid, ya. Ketika kita mengeluarkan aturan, kemudian dia juga tidak tahu aturan ini fungsinya apa, gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam pembuatan aturan kita tidak melibatkan murid, ya. Kita tidak melibatkan murid dalam membuat peraturan tersebut. Sementara dalam teori kontrol yang sinkron dengan restitusi, bahwa di dalam pembuatan aturan itu murid yang membuat aturan, harus melibatkan murid. Karena masalah yang terjadi itu ada pada murid. Nah, makanya tadi yang dijelaskan oleh Pak Tri, jadi mulai dari kita ketika anak belum memahami kata keyakinan kelas, kita bisa menggunakan peraturan dulu. Karena ini ketika dibilang keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Jadi kita bisa mengatakan peraturan. Peraturan dibuat, kemudian dibuat menjadi kalimat positif, kemudian didalami keyakinannya di dalam, kemudian dibuat model T dan model Y yang dijelaskan Pak Tri tadi, dan seterusnya sampai pada apa tugas dan peran guru. Itu yang terakhir, apa tugas dan peran guru. Jadi untuk bagaimana meluruskan ketika anak itu memakai kaos kaki hitam, kemudian dia bertanya, kenapa sih harus kaos kaki hitam? Kenapa? Karena kita dalam membuat aturan tidak melibatkan murid dan tidak menjelaskan kepada mereka, tidak nampak bagi mereka apa sebenarnya manfaat dari saya memakai kaos kaki hitam. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya di sini kami sebagai guru penggerak, ya saatnya kita di tahun 2024 insya Allah kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Kami akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Tentunya ini adalah hal yang sangat berat buat saya. Ini SMP Negeri Unggulan 1 Pulau Morotai terdiri dari 30-an lebih guru. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Ini sama dengan kapal sinabung yang dia menggerakkan DP mesin 40 PK. Bagaimana bisa bergerak? Makanya saya butuh bantuan teman-teman, dukungannya semua. Mari kita memperbaiki
kondisi pendidikan kita, karena sebenarnya kita bukan berhadapan dengan benda-benda, ya. Di sekolah ini kita tidak berhadapan, tetapi kita berhadapan dengan manusia-manusia yang menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Jadi, Ibu Ki, mohon maaf, jawaban saya mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Tri. Siap, Oke. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Kiki, Ibu Yeti telah memberikan pertanyaan, tanggapan. Mohon izin Bapak Ibu Guru yang hebat, karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin pertemuan kali ini cukup demikian. Saya tahu bahwa masih banyak dari Bapak Ibu Guru yang mau didiskusikan, namun kita dibatasi oleh waktu. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di tempat yang lainnya, apakah melalui daring atau melalui luring tatap muka. Baik Bapak Ibu Guru, acara selanjutnya adalah refleksi. Baik, refleksi terkait dengan perasaan. Jadi kami meminta kepada Bapak Ibu Guru kesediaannya untuk memberikan refleksi terkait perasaannya bagaimana mengikuti kegiatan pada hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang telah didapatkan dari mengikuti proses kegiatan ini. Mungkin ada bisa satu atau dua orang dari Bapak Ibu Guru hebat. Silakan Resen. Ya, silakan Ibu Kiki. Silakan memberikan refleksi. Ya, terima kasih. Maaf. Ya, terima kasih. Tadi maaf sedikit storing tadi di sini. Jadi yang pertama perasaan saya bagaimana ketika selesai melaksanakan kegiatan ini, satu saya sangat senang karena akhirnya pemikiran atau pemahaman saya juga sedikit berubah, karena yang saya tahu cuman ada hukuman dan konsekuensi, tapi ternyata ada lagi satu kayak begitu. Saya berpikir konsekuensi itu sama dengan yang tadi, yang ketiga tadi apa, restitusi ya. Nah iya, saya berpikir itu sama, padahal malah lebih bagus lagi. Berarti restitusi itu dari siswa untuk siswa, bagaimana siswa untuk mengenal dirinya dan mengenal di luar dari dia, lalu bagaimana cara bersikap. Jadi siswa ingin diperlakukan seperti apa, maka dia juga harus memperlakukan. Jadi ada flashback. Jadi kita sebagai guru menjadi sistem pengontrol, tapi juga kita juga sebenarnya belajar, karena banyak hal yang tadi dikupas dari Pak Darno dan Pak Tri, itu membuat saya menjadi, oh ya berarti harus begitu saya keluar dari Zoom ini, maka sudah harus banyak yang saya harus rubah, pemahaman saya berubah, cara saya untuk menghadapi siswa pun berubah, kembali lagi pada memanusiakan manusia tadi, karena yang kita hadapi bukan benda mati, yang kedepannya mereka yang akan menggantikan posisi kita saat ini, maka mungkin setelah ini saya akan mulai merubah dan memberikan terima kasih karena Pak Tri dan Pak Darno sudah memberikan banyak informasi baru. Semoga bisa menjadi tongkat estafet ke kami para guru yang juga mengikuti ini agar menjadi guru ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Guru hebat, Ibu Jengklin, telah memberikan refleksi sangat gamblang terkait kegiatan kita pada hari ini. Masih ada Bapak Ibu Guru yang ingin menambahkan refleksi? Silakan raise hand kalau masih ada. Kalau tidak ada, jadi kita ke agenda berikutnya, yaitu ice breaking penutup sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini. Saya serahkan kepada rekan saya, Pak Darno, untuk memimpin ice breaking. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, guru hebat. Saya minta untuk
membuka kameranya. Ice breaking kita ini bukan speaking ya, yel-yel sebenarnya. Yel kita di guru penggerak. Jadi kalau saya bilang guru penggerak, tangannya tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa paham Bapak Ibu? Paham. Baik. Ya, mulai. Guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Amin. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih Pak Darno telah memimpin ice breaking pada hari ini. Agenda selanjutnya adalah doa penutup. Doa pada hari ini saya pimpin sendiri. Baik mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita menutup ruang virtual ini, Ibu, kita foto bersama dulu ya. Mohon izin Bapak Ibu hidupkan kamera supaya saya bisa ambil fotonya masing-masing. Baik, Bapak Ibu guru. Masih ada? Ibu Karni, foto Ibu Afni, Pak Firdaus, Ibu Asriani, Bu Antoneta, Pak Pantur, Hendra. Oke, baik. Jadi hitungan ketiga, saya akan mengambil gambar. Silakan berpose dengan masing-masing. 1, 2, 3. Oke, sabar dulu Bapak Ibu guru. Saya terus kita ulangi, salam literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Baik, pada kegiatan pada hari ini mungkin cukup demikian. Saya tutup dengan pantun ya. Mohon didengarkan baik-baik, baru belajar. Burung dara, burung cenderawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cakep. Asik-asik. Baik Bapak Ibu Mau guru. belajar pantun. Demikian kegiatan pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya yang diberikan. Izin ya keluar ya. Saya.